Jumpa lagi para sahabat. Semoga kita semua selalu dikaruniai Tuhan sakinah, sehat, sejahtera. Tetap sehat melampaui 90 tahun bukan mustahil. Hanya karena lalai merawat, tubuh menjadi layu sebelum waktunya. Dalam acara Gathering 2025, Keluarga S3 lebih muda 20 tahun, kami, kita banyak belajar dari sebuah video resep awet muda yang datang dari sahabat I-Squaresy Jakarta sekaligus pendiri dari I-Squaresy Foundation. Sebagai pamungkas, lagu Hidup Bermakna menjadi penutup rangkaian acara gathering ini. Terima kasih sudah memirsa sesi pembukaan, sesi lajin, sesi line dance, sesi resep Tun Dr. Mahathir Muhammad, sesi lebih muda 20 tahun bersama Dr. Hans Chandra, sesi nyanyi dan line dance, sesi androlog, dan sesi temu eling. Please like and subscribe ya. Semoga kita bisa memetik manfaatnya. Salam S3, sakinah, sehat, sejahtera. Why do some people live well into their 90s with energy, purpose, and strength, while others struggle to reach 80? It's not just luck. It's not just genetics. Kata-katanya saya coba terjemahkan, mengapa ada sebagian orang hidup bisa mencapai usia 90 tahun atau lebih, sebagian orang hanya bisa hidup sampai umur 80 tahun saja sudah, kadang-kadang tidak sampai sudah pulang, sakit dan lain sebagainya. Dan ini bukan dikarenakan karena genetiknya atau karena mereka punya dokter yang baik bisa sampai usianya 90 tahun ke atas. And it's definitely not about who had the best doctor. Hospice nurses and longevity researchers agree. There are hidden mistakes millions of seniors make every day. Ya, bukan karena dokter yang baik, itu mereka dokter-dokter dan ahli-ahli kesehatan menyatakan bukan karena genetik tapi karena adalah kebiasaan sehari-hari. Mereka bisa hidup sehat sampai melewati umur 90 tahun. That slowly rob them of time, health, and joy. They're small. They go unnoticed, but they quietly steal years off your life. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal yang kecil, sepele, yang tidak disadari oleh manusia sehingga sedikit demi sedikit menggerogoti kesehatan mereka sampai terjadi keparahan yang tidak bisa ditolong lagi, yang mencuri kehidupan mereka, tidak bisa tertolong lagi. So if you're over 60 or love someone who is, listen closely, because these 6 hidden mistakes. Jadi bila Anda sekalian sekarang sudah berusia 60 atau lebih atau memiliki orang-orang yang dikasihi, keluarga, anggota keluarga, kerabat, sahabat, saudara yang berusia 60 lebih, kami akan memberikan alasan, ya kami akan memberikan pengertian mengapa hal-hal kecil, kesalahan-kesalahan kecil apa itu sehingga menyebabkan orang tidak bisa hidup melewati usia 85 tahun. Could be the reason you don't reach 85. And fixing them might give you the strongest, most peaceful years of your life. Ya, jadi akan diterangkan mengenai 6 kesalahan kecil
yang membuat orang berumur pendek, sakit dan berumur pendek, dan bagaimana cara memperbaikinya. Let's begin. Mistake number 1. Sitting more than you move. Most people believe aging naturally means slowing down. But what they don't realize is, sitting too much is a silent killer. Kesalahan pertama, orang itu lebih banyak duduk daripada bergerak, berdiri, berjalan, atau menggerakkan badan begini begitu. Jadi duduk terlalu lama itu akan melemahkan otot-otot. Ya, otot. Ya, kalau duduk berarti kita pasti lemah otot pada tungkai bawah. Ya, dan otot pada penopang core. Jadi core itu penopang tubuh inti, core muscles. Yang meningkatkan terjadinya radang. Duduk lama, ototnya susut, peradangan meningkat. Peradangan meningkat sebabnya apa? Ya karena sendinya tidak digerakkan, ya tidak digerakkan, duduk terus. Kalau usia sudah 60 tahun ke atas, terutama lutut yang saya tambahi ya. Lutut itu punya, orang awam bilang ada olinya yang disebut sebagai synovial fluid pada sendi lutut yang ada di kapsul sendi lutut. Kalau tidak bergerak, tidak jalan, sendi lutut tidak digerakkan pada usia 60 ke atas, cairan sinovialnya susut, kering, sehingga merusak jaringan yang ada di dalam dan terjadi peradangan yang disebut osteoartritis. Okay. Weakens your muscles, increases inflammation, dulls your brain, and makes you feel older than you really are. Worse, the more you sit, the more tired you feel, and the cycle begins. Selain memicu terjadinya peradangan, kalau banyak duduk, tidak ada gerakan, pompa darah, saya tambahi, pompa darah ke atas berkurang, nutrisi ke otak tidak mencukupi, oksigen ke otak tidak mencukupi, nanti otaknya jadi lemot, jadi lemah, jadi mudah pikun. Oke. You don't need to go to a gym. You just need to move more than you sit. Jalan keluarnya tidak perlu kita berlatih fisik di tempat kebugaran. Ya, yang dibutuhkan kita hanya perlu berlatih di rumah saja. Jadi tidak usah ke tempat kebugaran, tidak usah beli pakaian-pakaian, tidak usah bayar, di rumah kita bisa melakukan untuk mengatasi hal ini. Walk around the house every hour. Stretch while watching TV. Kalau di rumah, jalan-jalan di dalam ruangan saja. Ke depan, ke belakang, ke samping. Ya, jalan-jalan. Dan ketika sedang menonton TV, itu kita bisa melakukan peregangan. Ya, peregangan kaki, peregangan sendi, peregangan tangan, peregangan bahu. Sambil nonton TV juga bisa melakukan peregangan. Saya tambahi lagi, kalau saya ikut acara ya seperti tadi, kalau duduk lama saya berlatih. Ya. Saya adalah seorang penderita osteoartritis lutut Jenuvarus grade 2, didiagnosa 5 tahun yang lalu. Kaki saya O. Ya. Dan sudah ada gejala dingin dan ada gejala nyeri 5 tahun yang lalu. Terus saya tidak mau setiap tahun mengalami peningkatan gradasi atau grade-nya meningkat. Sehingga saya melatih
kaki saya, melatih lutut saya, melatih otot-otot, terutama otot yang disebut inner thigh, bagian dalam, supaya osteoartritis saya tetap bisa bertahan di grade 2. Nanti sampai saya usia, kalau diberi Tuhan 70, 80, saya harus tetap di grade 2, tidak tambah grade 3. Sorry ya, saya tambahin. Stand while talking on the phone, because when the body stops moving, the heart and mind follow. Kadang-kadang kita terima telepon atau menghubungi saudara melalui handphone, jangan sambil duduk atau berbaring, berdiri. Ya. Karena kalau kita tidak bergerak, kita tidak berdiri, ya jantung kita juga akan ototnya jadi semakin loyo, semakin lemah. Jadi mengikuti slow, ya jantungnya akan slow. Mistake number 2, mentally retiring too early. Just because you left your job doesn't mean you stop growing. Kesalahan kedua yaitu merasa tua sebelum waktunya. Jadi kalau kita, ya sebagian sahabat di sini tadi saya tanya, apakah masih bekerja? Oh sudah pensiun, saya sudah 5 tahun pensiun, saya sudah 7 tahun pensiun, saya sudah berapa tahun pensiun. Ya pensiun dari bekerja tidak berarti kita sudah tidak berguna lagi, kita sudah tidak perlu mikir lagi, tetapi kita masih punya potensi, ya otak kita masih sama sebelum pensiun, jadi masih bisa berpikir, belajar dan membuat plan-plan yang positif, yang menguntungkan, yang bermanfaat bagi banyak orang. But many seniors unknowingly retire their mind the day they leave work. Tapi banyak senior, banyak orang-orang yang berumur sudah mulai menghentikan cara berpikir. Waktu kerja di perusahaan mikir, wah ini kalau di marketing harus capai target, kalau di produksi harus zero defect, ya kalau di K3 itu harus zero accident dan lain sebagainya, masih mikir. Setelah pensiun tidak boleh berhenti mikir, harus tetap mikir terus. Oke? They stop learning, stop challenging their brain, stop using their memory, and slowly the mind begins to shut down. Ketika setelah pensiun terus berhenti berpikir, berhenti belajar, berhenti menghafal atau mengingat. Saya masih menghafal atau mengingat sesuatu. Kalau tidak digunakan, otak kita akan shutdown tadi. Disebut shutdown berarti sudah turn off, seperti dimatikan begitu. Studies show the brain needs purpose to stay sharp. Read new books, learn a new recipe, teach someone something, ask questions. Kalau tidak digunakan otak kita, tadi shutdown, jadi tetap harus belajar, tetap harus mengingat, tetap harus melakukan sesuatu, tetap harus berinteraksi, berkomunikasi, tanya ini, tanya itu, terus berdiskusi, dan pokoknya digunakan untuk mikir terus. Ya, ada berita-berita politik, ya pokoknya diikuti, tidak usah terpengaruh sampai ke jiwanya bagaimana, tapi diikuti, pelajari perkembangan ekonomi, pelajari. Ya, kalau ada peluang masih bisa dilakukan. Pokoknya otak kalau tidak digunakan lemot. It's not about staying busy, it's about staying curious.
because the moment you believe you're done learning is the moment your brain starts letting go. Ya, jadi kalau tadi otak tidak digunakan untuk ditimbulkan rasa ingin tahu, curious itu ingin tahu. Kalau tidak digunakan lama-lama jadi sedikit-sedikit memori lama itu jadi melorot. Lupa yang dulu lupa. Ya, atau hal-hal baru bisa lupa. Oke, terus. Mistake number 3, eating like you did at 40. Your body at 65 is not the same as your body at 40. Kesalahan ketiga, itu walaupun usia sudah 60 tahun itu pola makannya masih sama seperti pola makan usia 40. Ya masih berani makan ini itu, masih karbonnya masih tinggi, gula masih berani, minyak dari minyak sayur masih berani, gorengan masih berani. Ya itu kenyataannya sudah beda. Tubuh usia 65 sudah beda dengan tubuh usia 40. Pencernaan usia 65 sudah beda dengan pencernaan usia 40. But most people never update their habits. They eat processed food, skip meals, drink too little water. Ya, jadi masih melakukan kebiasaan-kebiasaan lama, makan makanan yang diproses, makan makanan cepat saji, makan makanan yang dikemas, yang di-frozen, dipanasi lagi, terus ya tidak care ya tentang makanan-makanan itu, yang justru kesalahan-kesalahan kecil seperti itu membuat mereka menjadi lebih, tadi yang sebelumnya saya lupa, yang ini lebih sluggish, itu lebih lambat, responnya lebih lambat, cara berpikirnya lambat. And wonder why they feel sluggish, bloated, or foggy. Here's the truth. After 60, your digestion, metabolism, and absorption change. Ya, cara berpikirnya jadi berkurang, terus ada rasa tidak enak di perut, kadang-kadang kembung, kadang-kadang mual, kadang-kadang bersendawa, banyak anginnya dan lain sebagainya. Itu karena sudah metabolismenya sudah berbeda. Jadi sudah tidak sama seperti orang muda. Pencernaannya, penyerapannya, gizi itu sudah tidak seperti orang muda. You need more protein, fewer sugars, more water, and less salt. Ya, kadang-kadang tadi juga saya lupa, makanannya banyak makanan proses, cepat saji, makanan kemasan, dan kebiasaan minumnya sedikit. Ya, sebetulnya kita tetap harus tadi makan protein tetap dibutuhkan, gula dikurangi, garam juga dikurangi, porsi karbo dikurangi, terus air harus cukup, ya jangan berlebihan, itu ada ukurannya nanti. Air harus cukup minum, dan dan perlu makanan-makanan yang menyehatkan tubuh. You need food that heals, not just fills. Eating wrong doesn't show up in one day. It builds up slowly until it becomes disease. Ya, jadi harus pilih makanan yang disebut adalah obat, makanan sebagai obat. Tidak asal kenyang, tidak asal enak, tidak asal mewah, tetapi makanan yang gizinya bagus, yang menyehatkan, karena itu akan makanan-makanan yang jelek, makanan-makanan yang tidak tepat tadi, ya, atau tadi ada sebagian yang mengatakan racun, itu secara pelan-pelan, perlahan-perlahan akan menjadi penyakit. Mistake 4.
saying, "I don't want to bother anyone." This one breaks hearts. Too many seniors silently suffer emotionally and physically. Kesalahan keempat, ya, ada orang-orang yang tidak suka merepotkan, mengganggu, merepotkan orang lain, merepotkan anggota keluarga. Hal ini akan membuat perubahan atau memperburuk baik secara emosi maupun secara fisik. Because they don't want to be a burden, so they don't ask for help. Karena merasa tidak mau jadi beban, tidak mau merepotkan anggota keluarga atau orang lain, mereka tidak, kalau ada hal-hal yang penting, ada hal yang gangguan kesehatan atau apa, jadi tidak mau ngomong, tidak mau minta tolong, tidak mau minta bantuan. Dan mereka tidak mau berbagi karena mereka takut merepotkan. They don't open up. They don't share when they're scared, lonely, or hurting. But holding everything inside doesn't protect your loved ones. Sehingga karena tidak mau merepotkan, mereka tidak, kalau hatinya gundah, kalau punya beban, kalau punya pikiran, tidak mau berbagi, tidak mau curhat kepada anggota keluarga, supaya tidak merepotkan. Padahal ini tidak berarti hal itu melindungi orang-orang yang dikasihi. Ya, tidak cerita itu tidak melindungi perasaan mereka. It disconnects you from them. Connection heals. Ask for company. Jadi ketika berhenti berkomunikasi, berhenti curhat dengan orang-orang yang dikasihi itu berhenti melakukan hubungan sosial. Berhenti melakukan hubungan sosial dengan orang-orang yang dikasihi itu menimbulkan kesepian. Tidak terungkapkan, mungkin masih berkumpul dalam satu rumah keluarga, tapi kesepian. Ask for help. Ask for time. Because you still matter. And letting others support you. Apa yang harus dilakukan? Tetap berkomunikasi, minta bantuan, minta waktu untuk ngobrol-ngobrol, berbincang, karena masih penting bagi kita yang berusia lanjut membutuhkan dukungan dari anggota keluarga, orang-orang yang kita kasih. Mistake number 5. Living without a reason to wake up. One of the biggest hidden reasons people don't make it to 85? Ya, kesalahan kelima, hidup tanpa tujuan. Jadi sudah merasa tidak berguna, sudah kemungkinan kalau putra-putri sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, sudah punya usaha sendiri, tidak ada tanggungan, orang tua merasa sudah tidak berguna, sudah tidak ada tujuan apa-apa. Ini adalah kesalahan tersembunyi bagi orang yang menyebabkan mereka tidak bisa melewati usia 85. Sudah tidak ada semangat hidup. They lose their reason for living. The kids move away. The job is over. Sudah orang yang sudah kehilangan tujuan hidup. Jadi sudah tidak ada, sudah mau apa? Anak-anak sudah pada pindah rumah,
kerjaan sudah nggak punya, tinggal pensiun apa adanya, sudah hidupnya gelundung tanpa tujuan. Padahal tadi lagunya yang kita nyanyikan terakhir, hidup ini adalah kesempatan. Ya, masih hidup, masih ada kesempatan, masih bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang yang kita kasih, oke? The routine disappears, and they slowly stop making plans. Ya, karena rutinitas di masa kerja sudah nggak ada. Jadi sudah nggak perlu buat apa-apa, sudah nggak perlu buat planning apa-apa, buat apa nggak apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, ya sudah liburan ya duduk nonton video, nonton TV, nonton YouTube, nonton Netflix, nonton apa. Jadi sudah tidak ada tujuannya apa-apa. Oke? Stop dreaming. Stop showing up. But the body responds to purpose. Ya. Jadi mimpi-mimpi masa muda itu sudah berhenti, sudah berkhayal untuk apa planning sesuatu sudah nggak ada. Ya, itu kalau otak kita sudah tidak digunakan, tubuhnya juga akan mengikuti, sel-selnya juga akan tidak beregenerasi dengan baik. People who live the longest often say the same thing. Orang-orang yang hidup sampai usia lanjut, mereka punya satu tujuan hidup. Ya, mereka itu ngerti, walaupun sudah pensiun, walaupun sudah tidak kerja, walaupun sudah tidak tanggung jawab, mereka tahu saya ini adalah bagian dari rencana yang agung untuk kebaikan dunia ini. Jadi kalau sudah tidak ada tujuan apa-apa, tubuhnya melorot. Ya. Jadi saya tambahi sedikit, mitokondria itu kan powerhouse-nya sel tubuh manusia ya. Jadi pabriknya sel tubuh manusia. Kalau tidak diaktifkan, tidak memproduksi sel baru. Jadi ada selain lajin, ada latihan paida yang tepuk-tepuk begitu. Ya, tepuk paida itu merangsang mitokondria. Kamu masih dibutuhkan ya, produksi ya, sel-sel baru ya, sembuh. Jadi kalau ada gangguan-gangguan pada area-area tertentu, ditepuk-tepuk itu bisa pulih, bisa meregenerasi sel. Juga pikiran, apalagi pikiran mempengaruhi kesehatan tubuh. Oke, terus? I had something to live for. It doesn't have to be big. It just has to be yours. A plant. Jadi harus punya pikiran, saya ada rencana, saya punya tujuan, saya punya sesuatu yang harus dilakukan. Tidak berarti membuat rencana besar, ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Rencana-rencana kecil, rencana-rencana apa yang bermanfaat, ya, mungkin menolong tetangga, membantu tetangga, rencana kecil, membuat menanam tanaman hias atau apa, ya hal-hal kecil-kecil itu tidak harus besar, tetapi harus punya planning terus. To take care of. A neighbor to check on. A book to write. A prayer to say. Purpose isn't about productivity. Ya, planning yang simple-simple tadi, ya memperhatikan tetangga, ya menjaga mungkin membantu tetangga menjaga anak atau tadi mendoakan, itu hal yang kecil. Menulis buku, ya mengarang lagu atau membuat catatan-catatan
kata-kata mutiara, mengarang sajak, atau sebisanya lah. Jadi hal-hal yang sepele-sepele itu kerjakan terus supaya otaknya tetap plastisitas otaknya itu tetap dia berkembang, tetap bertumbuh, tetap berfungsi sehingga tidak cepat mati. It's about presence. Mistake number 6, believing it's too late to change. Ya, tadi tentang presence, ya, tentang keadaan sekarang. Yang kesalahan ke-6 yaitu orang itu sudah punya pikiran, wah sudah terlambat. Ini saya sudah usia segini, mau mulai apa, sudah tidak punya harapan lagi, sudah. Ya sudah, tidak ada usaha apa-apa, tidak membuat rencana apa-apa karena sudah merasa sudah terlambat. Ya, dulu kalau aku masih muda kan masih sehat. Ya, sekarang kan sudah lari aja ndak bisa, jalan jauh ngos-ngosan, apa ini itu ya sudah ndak bisa, untuk kerja seperti itu udah nggak bisa. Jadi tidak ada kata terlambat. Usia lanjut masih bermanfaat. Oke. The most damaging mistake? Thinking your habits, mindset, or life can't change after 60. Ya, kesalahan yaitu kebiasaan yang menganggap bahwa kalau sudah umur 60 itu sudah 60 ke atas sudah tidak bisa berubah lah. Sudah kebiasaan. Kebiasaannya kebiasaan yang tidak menguntungkan, tidak menyehatkan. Tapi kan merasa lu itu ngrobahi angel wong jenenge watak kok ora iso dirubah. Itu kesalahan besar. But research and real-life stories prove this wrong every single day. Seniors in their 70s reverse diabetes. Ya, tetapi beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tidak begitu. Jadi kebiasaan bisa berubah. Orang usia 70 tahun masih bisa remisi, bisa sembuh dari diabetes. Ya, di sini tidak disebutkan diabetes tipe 1 atau tipe 2. Tapi masih mungkin. Karena dulunya mungkin ya saya kalau nggak minum manis ya nggak suka. Saya kalau nggak makan nasinya satu piring nggak kenyang. Ya sudah biasa itu, kalau dirubah nggak bisa. Nanti perutnya sakit, pusing. Jadi masih bisa berubah, masih bisa sembuh. Dan ada orang-orang yang usianya 80 tahun itu mulai belajar melukis. Jadi bukan belajar sejak kecil, tapi 80 tahun lebih mulai belajar melukis. Bisa. People in their 80s start painting, exercising, volunteering, falling in love. People in their 90s start walking again after given. Tadi selain belajar melukis, apa lagi saya lupa. Mulai latihan olahraga. Ya. Sudah ototnya sudah habis, susut, ya, tapi umur 80 ke atas, 81, 82 mulai olahraga, mulai angkat beban, mulai latihan macam-macam olahraga, itu tubuhnya semakin baik, semakin bisa melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa. Dan ada yang 80 tahun ke atas masih bisa jatuh cinta dengan lawan jenis. Dan usia 90 tahun mulai berjalan lagi.
After given. Walking again after given. Ya, usia 90 tahun mulai bisa jalan lagi. Ya, setelah, tidak tahu ini givennya apa kok. Saya tidak berani menerjemahkan secara bebas. Ya, jadi mungkin sudah tidak jalan, ya masih bisa jalan lagi. Usia 90 tahun ke atas. Terima kasih. Mari Pak Thomas kita akhiri acara hari ini. Jadi Masih ada lagi? Sudah di ujung nih lembar Sudah di terakhir ujung dari loh ya. catatan saya ini ya. Ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Sungguh terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah datang menghadiri dan setia hingga Akhir saat ini. acara, ya. Ya, kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua penyertaannya sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari, Ya, Pak nanti Thomas. setelah berdoa kita akan akhiri dengan satu menyanyikan lagu Hidup Bermakna. Ya, supaya hidup kita makin bermakna. Semakin bermakna, Salah ya. satu lagu yang diciptakan oleh almarhum Bapak Cahyono untuk kita semua. Ya, kenangan yang sungguh bermanfaat untuk berikutnya ya. Ya. Bu Titi nanti juga langsung persiapkan ya Bu. Ya. Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan dari pagi hingga siang sore hari ini. Sungguh sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih pula untuk partisipasi seluruh teman-teman panitia. Dan Bagi tentu, Bapak Ibu juga yang masih ada pertanyaan terkait dengan lajin, silakan nanti bila berkenan untuk berkonsultasi dengan Pak Bapak Stephen. ya. Ya, kami juga mohon maaf Bapak Ibu bila ada kesalahan, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari, siang hari ini membuat kurang nyaman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, baik kita tutup dengan menghentikan sebentar untuk berdoa mengucapkan syukur atas seluruh acara hari ini dan mohon penyertaan untuk keselamatan pulang kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Doa cukup, terima kasih. Ya langsung aja. Salam Bapak Ibu, mari kita mengucapkan salam S3, sakinah, sehat, sejahtera. Yuk kita sama-sama ya. Salam S3, sakinah, sehat, sejahtera. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu juga dipersilahkan kita nyanyi bareng Hidup Lebih Bermakna.
Terima kasih Bapak Ibu semua. See you next time. Sampai jumpa lagi di Di catering catering berikutnya. berikutnya.